Halo halo Libra, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Kalau ada yang sedang sakit, aku doakan semoga lekas sembuh. Kali ini aku mau menemani dengan general reading. Tema kita kali ini adalah yang bikin zodiak Libra bersyukur di bulan ini. Karena ini akan menarik banyak energi ya, general reading. Silakan bagi yang resonate dan juga ini timeless. Jadi kapan aja kamu nonton, bagi yang resonate, sebagian resonate, silakan ya. Dan silakan menyimak sampai habis karena kalau tidak mungkin ada info atau pesan yang tidak ketangkep gitu ya. Sayang kan, jadi kamu menangkap infonya setengah-setengah, akhirnya jadi salah paham. Oke, Sun, Moon, Rising, dan Venus in Libra. Mars in Libra juga bisa ya, karena general reading. Silakan cek kecocokannya. Kita lihat apa yang bikin zodiak Libra bersyukur di bulan ini. Aku akan tarik 3 kartu. Ya, aku merasakan sebagian energi yang ketarik ini ada pertemuan ya, yang akan bikin kamu bersyukur ya. Pertemuan yang menyenangkan, bisa reuni, bisa juga memang baru bertemu gitu ya. Mungkin kebanyakan reuni ya, dengan seseorang dari masa lalu, atau dengan teman lama, teman bisnis, kolega. Yang aku rasakan juga mungkin dari pertemuan itu bisa memunculkan ide-ide baru. Apakah nanti kalian itu akan kerja bareng ya, atau punya usaha bareng, atau seperti akan melakukan perjalanan, traveling bareng kayak gitu. Kita lihat ya. Yang bikin zodiak Libra bersyukur di bulan ini. Yang pertama ada Passion, Queen of Wands. Jadi salah satunya akan membuat kamu bersemangat ya. Kamu bersyukur bertemu lagi dengan orang ini atau orang baru gitu ya, yang membawa kamu ke banyak keberuntungan dan kamu itu seperti termotivasi. Kemudian ada Nine of Wands. Tapi yang aku rasakan ya, sebagian energinya ini mungkin bagi yang berdealing ya, atau berurusan dengan mantan atau seseorang dari masa lalu. Ini bisa kamu yang mantan atau dia gitu ya. Kelihatannya seperti ada resistensi, seperti ada tarik ulur ya, atau mungkin sebagian itu ya, kalau yang sedang berusaha untuk menarik perhatian mantan untuk bisa balikan, itu seperti ada penolakan atau seperti agak susah gitu ya. Jadi nggak langsung mendapatkan persetujuan untuk bisa balikan. Oke, aku mau bahas dulu seputar percintaan ya. Jadi bagi yang sedang reuni atau berusaha menarik perhatian seseorang dari masa lalu, apakah itu mantan atau teman lama yang sudah kamu taksir, kelihatannya memang orang ini ketika kamu bertemu kembali gitu ya, orang ini menjadi lebih menarik daripada yang dulu ya. Artinya sekarang itu banyak perubahan, banyak perkembangan di dirinya yang bikin kamu itu jadi tertarik lagi. Nah, kelihatannya sih memang orang ini juga mengetahui ya bahwa kamu itu ada niat untuk mendekati atau ada niat untuk balikan ya, bagi yang dengan mantan. Tapi yang aku rasakan di sini masih ada keraguan atau juga mungkin ada trauma gitu ya, masih belum yakin apakah hubungan kalian itu akan lebih baik dari sebelumnya. Makanya di sini ada Nine of Wands. Jadi aku rasakan masih ada yang bertahan ya. Tapi sisi positifnya, bertahan ini bukan berarti adalah menolak. Jadi belum ada keputusan yang diambil. Nah, ini adalah salah satu yang perlu disyukuri ya. Karena kalau misalkan kondisinya seperti ini berarti masih ada kesempatan, masih ada waktu juga yang aku lihat ya. Dan kemungkinan karena di sini ada Ten of Pentacles,
pertimbangan atau dia bertahan itu artinya ingin mengetes dulu. Karena kalau dia sudah memutuskan, artinya ini bukan untuk main-main lagi. Makanya dia tidak gampang aja gitu ya, tidak gampang menerima kamu, apakah untuk balikan atau misalkan kalian ini baru kenal atau sudah kenal lama tapi masih belum ada komitmen gitu ya, jadi masih gebetan ya, masih naksir-naksiran. Jadi yang aku lihat kamu itu perlu bersyukur bahwa masih ada ruang ya untuk kamu berusaha meyakinkan dia, atau sebaliknya, kalau ada orang yang mendekati kamu gitu ya, dengan kondisi seperti itu, kamu bisa mempertimbangkan masak-masak ya. Kamu bisa mempertahankan prinsip kamu dan juga memberikan info kepada dia bahwa begini loh yang aku inginkan dari suatu hubungan, ini loh yang aku harapkan dari seorang pasangan gitu ya. Jadi jangan gampang luluh, jangan gampang terbuai ya oleh kata-kata manis, karena ini bermuara atau nantinya itu untuk jangka panjang yang aku rasakan. Jadi buat cross watcher juga ya, kalau kamu itu sedang naksir seorang Libra dan kamu seperti menerima bukan penolakan ya, tapi sepertinya orangnya itu susah ya, temboknya terlalu tinggi. Orangnya itu kaku ya atau cenderung dingin. Sebenarnya di sini yang aku lihat ya masih ada harapan. Meskipun berat sih ya prosesnya, artinya orang ini tidak mudah untuk ditaklukkan. Sisi positifnya ya, karena ada kartu Ten of Pentacles, kalau kamu berhasil ya dengan kesabaran, dengan kegigihan menaklukkan dia, maka ini akan menjadi long term relationship, menjadi hubungan yang bukan hanya sesaat. Dan kelihatannya ada ketertarikan sih. Sebenarnya sudah ada ketertarikan, cuma masih perlu meyakinkan aja. Begitupun di pekerjaan dan bisnis gitu ya, karir keuangan, yang aku rasakan usaha kamu itu sudah tepat ya. Dan kamu itu sudah termotivasi ya dengan apa yang kamu lakukan, dengan target-target ataupun tujuan ya, hasil output bahkan outcome-nya itu kamu itu sudah merasa termotivasi. Nah, di sini agak beratnya itu karena mungkin ya prosesnya ini kan tidak bisa instan. Jadi apa yang kamu lakukan sekarang itu bukan seperti makan cabai ya, digigit langsung pedes. Jadi memang memerlukan proses, dan yang aku rasakan kalau kamu sudah ada gejala pengen menyerah, sebaiknya kamu istirahat dulu. Jadi tidak perlu menyerah, dan kamu akan bersyukur ya kalau tidak menyerah, karena memang kalau ini bukan berarti tidak akan berhasil. Cuma mungkin ada, apakah itu delay ataukah memang prosesnya itu pelan ya, alon-alon, asal kelakon kan. Jadi yang aku lihat di sini, kalau kamu sudah mulai down ya, kamu menyemangati diri atau kamu cari hal yang bisa membuat motivasi atau semangat kamu naik lagi. Bisa juga kamu beraktivitas yang seru-seru dulu gitu ya. Artinya jangan benar-benar berhenti, tapi kamu beristirahat atau mencari hal-hal yang bikin kamu itu menjadi semangat lagi. Menikmati hidup dulu gitu ya. Memang kedepannya itu aku tidak bilang bahwa akan mudah ya. Jadi yang kamu syukuri itu bukannya kemudahan-kemudahan, tapi justru kerja keras kamu itu akan membuahkan hasil yang maksimal. Jadi bersyukurnya tuh seperti itu. Dengan segala ujian dan juga hal-hal yang menurut kamu berat ini, kamu akan bersyukur bahwa ternyata kamu itu mampu, ternyata kamu itu bisa. Itu ya poinnya yang aku lihat di sini. Kemudian kalau yang sudah berpasangan ya, di sini misalnya komitmen sebagai kekasih atau sudah sampai menikah ya, sebagian kecil memang aku rasakan ada yang sedang bermasalah ya di perselingkuhan atau ada pihak ketiga. Cuma di sini yang aku lihat memang keutuhan ya, komitmen kalian itu lebih kuat daripada godaan pihak ketiga. Di sini kalau kamu ingin mempertahankan ya hubungan kamu,
itu sebenarnya bisa ya, dan mungkin dengan kesabaran kamu, dengan kamu bisa membangun kembali gitu ya kepercayaan, kemungkinan kamu akan bersyukur bahwa tidak membiarkan orang ketiga itu merusak hubungan kamu dengan pasangan. Di sini perlu dicek ya, apakah hubungan kamu itu toksik atau tidak. Tapi di sini yang ketarik energinya sebagian besar memang hubungan yang tidak toksik. Jadi pihak ketiga itu atau perselingkuhan itu bukan yang sampai fatal ya. Bukan berarti aku membenarkan atau membiarkan kamu untuk memaafkan orang yang berselingkuh. Ini balik lagi ya kepada diri kamu dan nilai-nilai yang kamu pegang. Cuma yang aku lihat di kartunya ini, kalau kamu masih ingin mempertahankan hubungan ya, mempertahankan rumah tangga, kelihatannya itu masih bisa ya. Karena sebenarnya rumah tangga kalian itu memang kokoh dan memang dibuat ya, atau memang jalannya itu untuk jangka panjang. Kalau ada ujian, tantangan ya, itu kerikil-kerikil dalam rumah tangga, dan sebisa mungkin ya, kalau masih bisa diperbaiki, kamu dan pasangan masih saling mencintai, dan yang telah berselingkuh itu mengakui kesalahannya dan tidak mengulanginya lagi, maka hubungan kalian ini masih bisa diselamatkan. Jadi rasa syukurnya adalah seperti itu ya, bahwa tidak sia-sia usaha kamu untuk menyelamatkan hubungan atau mempertahankan hubungan dari gangguan orang ketiga atau pihak ketiga. Siapapun itu ya, bukan hanya perselingkuhan dengan pria lain atau wanita lain, tapi juga pihak ketiga yang mencampuri urusan hubungan kalian. Nah, sekarang aku mau tarik oracle advice ya. Kita lihat ada saran apa, atau mungkin ada clue ya, ada apa yang perlu kita pertimbangkan gitu ya, zodiak Libra, yang bisa disyukuri oleh Libra di bulan ini. Ya, aku ambil keduanya ya, karena ini relate banget. Ada trust ya, tadi kaitannya dengan pihak ketiga, atau juga kalau kamu sedang mengusahakan sesuatu dan kelihatannya itu alot ya, atau kayaknya tuh susah banget ya ditembusnya, mungkin kamu perlu meyakinkan orang tersebut dengan trust. Artinya harus ada kepercayaan dulu gitu ya. Dan juga listen to your intuition. Dengarkan kata hatimu kalau menyangkut hubungan ya, mempertahankan hubungan yang diganggu ya, atau ada gangguan dari luar. Ini ya, kuncinya kamu itu pertama, lihat dulu pasangan kamu itu benar atau tidak gitu ya. Terus apa sih yang menyebabkan dia seperti itu? Apakah masih bisa percaya ke depannya? Dan ini ya, kata hati, lubuk hati yang paling dalam itu tidak bisa berbohong. Kamu tidak boleh denial, tidak boleh juga mengedepankan ego gitu ya. Yang aku lihat segala sesuatunya itu masih bisa dipertahankan. Dan intinya kamu itu tidak perlu menyerah dulu gitu ya. Yang aku lihat kamu akan bersyukur bahwa dengan kekuatan kamu, segala sesuatunya itu akan tercapai atau akan selesai pada waktunya. Oke, so ini yang aku bisa sampaikan untuk zodiak Libra. Jadi yang bisa kamu syukuri di bulan ini, dan semoga akan lebih bertambah gitu ya, lebih berlimpah berkah-berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi apa yang kamu syukuri itu akan berlipat ganda. Oke? So, demikian dulu reading kali ini. See you and take care.